Teman-teman, kemarin kita udah review mobil ini. Ini Pajero Sport Dakar tahun 2021. Hari ini kita mau tes uji nyali nih. Uji ketangguhan dari mobil ini. Teman-teman pengen tahu? Langsung kita cus. Oke teman-teman, kita mau perjelas lagi nih ya. Kemarin beberapa waktu lalu kita bikin video review unit ini. Cuman mungkin ada yang kurang ya teman-teman. Jadi kalau kemarin kita lebih ke fitur-fitur ya sama kondisi unitnya sendiri ya. Mungkin teman-teman dari situ udah tahu. Nah kita mau nguji nih ya, seberapa tangguh sih mobil ini dari segi power, manuver, kemudian juga kenyamanan sendiri pada saat dipakai di jalanan. Nah, kita ini posisi lagi di jalanan masih enak sih. Agak menurun tapi enggak terlalu tajam ya. Kemudian ini jalanan juga masih rata. Nah, kita nanti mau lewat jalanan yang benar-benar memang ekstrim ya. Jadi dari mulai turunan, tanjakan, kemudian juga kondisi jalannya, belok kanan kirinya seperti apa. Nah, nanti kita mau coba nih. Saat ini masih enak sekali jalanannya, jadi kita masih belum bisa membuktikan nih ya ketangguhan mobil ini seperti apa. Nah kita nanti mau coba di jalan yang ekstrim ya teman-teman. Nah sejauh ini sih yang dirasakan udah pasti nyaman ya, jalanannya oke. Kemudian juga apalagi mobilnya dalam kondisi fit ya. Sebelumnya udah kita review mobil ini dalam kondisi sehat, kaki-kaki, mesin, transmisi semua approve, oke semua pokoknya. Nah ini kan kita mau pembuktian nih ya kan, pembuktian ke teman-teman nih. Nah, kan banyak banget nih isu tentang mobil ini, baik dari penggunaan bahan bakar ataupun dari segi kenyamanan. Katanya kalau mobil ini tuh karakteristik suspensinya keras gitu. Jadi kalau orang yang nggak biasa, apalagi yang biasa pakai sedan gitu, begitu naik mobil ini sakit semua badannya. Nah kita mau buktiin di sini teman-teman ya. Dibanding kompetitornya yang katanya empuk, tapi juga ada kelemahan nih teman-teman. Terlalu empuk, jadi pada saat manuvernya dia limbung juga gitu. Nah, apakah ada hubungannya? Semua itu kita buktikan. Oke teman-teman, akhirnya kita dapat juga nih medan ekstrim yang tadi kita sempat bilang kalau kita mau nyoba di medan yang nggak biasa nih. Ini kita udah sampai di tempatnya ya. Ini jalannya lumayan sempit ya. Kalau ada mobil papasan paling nggak kita ngalah ya, atau orangnya yang mengalah sama kita. Nah ini belum, sebetulnya baru menuju ya, kurang lebih 2-3 menitan lagi. Nah, kita mau coba untuk manuvernya ya, manuvernya di jalan sempit ini seperti apa sih, kenyamanannya, apa tetap masih nyaman atau mungkin ada perbedaan. Nah, kita coba nih teman-teman. Sejauh ini masih oke nih teman-teman ya, karena memang benar sih, benar karakteristik suspensinya lebih keras teman-teman ya. Jadi pas nih kita ada polisi tidur kayak gini nih tuh, berasa goncangannya, tapi yang bukan kayak naik angkot juga ya teman-teman ya, suspensinya kerasnya. Ini untuk ukuran SUV family ya, ini memang nggak seperti kompetitornya. Kita kemarin juga coba punya kompetitornya ya, di medan-medan seperti ini justru nyaman dia, nyamannya dalam artian lebih empuk gitu suspensinya. Nah tapi kelemahannya itu pada saat kita manuver di kecepatan tinggi berasa banget limbungnya. Kalau untuk yang Pajero ini, dia terkenal dengan ketangguhannya pada saat manuver, dia tetap stabil di kecepatan tinggi pun gitu ya. Oke, udah berasa sama kameranya juga sampai bergoyang. Nah, ini jalannya, jadi tipikal jalanannya itu yang berkelok ya, turun dan nanjak
gitu. Biasa itu udah pasti satu paket biasanya kalau jalan. Nah, yang lebih menantang di sini adalah jalannya sempit, dan ini bukan jalur umum yang biasa dilewati kendaraan-kendaraan ya teman-teman. Ini salah satu jalan alternatif ya kalau memang jalan utamanya macet atau ditutup. Nah, biasanya kendaraan itu dilewatin ke jalan ini. Oke, udah mulai berasa goncangannya, tapi di sini masih tetap oke lah ya. Nanti teman-teman di video tuh pasti lihat ya kan, kita ada tampilkan dua video gitu ya, yang kita dari dalam sama saya yang ke zoom di sini ya. Nah, ini kita udah mulai posisi turunan nih. Ini kebetulan depan masih ada mobil, kita kasih jarak aja ya teman-teman, biar tahu nih, biar kita bisa ngerasain engine brakingnya juga ya teman-teman ya. Ini juga cukup ini ya, harus kita pahami juga ya karakteristiknya ya. Engine braking itu biasanya kalau di mobil manual udah pasti berasa banget ya. Kalau di Matic kan memang karena dia lebih smooth gitu kan. Nah, masih berasa atau enggak ya? Coba. Oke, nah kita mau coba di gigi Triptronic teman-teman. Nah, ini kita pakai 2, coba kita pindahin ke 1. Oke, berasa teman-teman ya. Nah, mungkin jadi tips juga ya. Tadi pada saat di posisi drive biasa nggak pakai Triptronic, itu engine brakingnya nggak terlalu berasa teman-teman ya, karena mungkin dia ngikutin dengan kecepatan kendaraan ya dari transmisinya. Tapi kalau teman-teman pakai mode Triptronicnya nih di kecepatan 1 atau 2 itu berasa banget. Jadi biar lebih tahu berasanya, teman-teman coba dioper aja. Kalau misalkan dari gigi 1 ke gigi 2 tuh pasti berasa banget ya engine brakingnya. Nah, ini kita mau coba di medan yang nanjaknya teman-teman. Medan nanjaknya seperti apa nih? Ini lumayan curam. Ini sudutnya mungkin bisa di ya 50 atau mungkin kalau 45 nggak sampai sih ya, 50 atau 55 ya. Kita coba pakai Triptronicnya. Enak banget teman-teman, nggak berasa ya kalau ini lagi nanjak ya, tenaga masih stabil. Nah, ini di kecepatan 20 aja ini sudah bisa dipindah teman-teman. Biasanya kalau mobil-mobil lain dengan karakteristik, apalagi mobil bensin ya, biasanya kalau untuk perpindahan Triptronic ya, kalau misalkan dia kecepatannya masih di 20, biasanya di gigi 3 itu dia nggak mau ya, tetap biasanya stay di gigi 2 ya, karena mungkin ini karakternya mobil diesel, jadi dia bisa lebih lebih cepat ya untuk perpindahannya. Ini yang lahirnya agak curam lagi nih teman-teman. Kita gas aja deh. Tuh kan, set tuh. Enak karena ini remnya juga double disc, jadi responnya lebih lebih responsif ininya ya. Jadi pengeremannya pun seperti itu kira-kira. Jadi kesimpulannya teman-teman ya, tinggal dikit nih ya. Jalannya tinggal dikit. Kita coba pakai D di sini. Oke. Nah, teman-teman, kita udah ngelewatin medan yang tadi kita bilang ekstrim, berliku ya, sempit, tapi masih tetap berasa nyaman ya. Jadi kesimpulannya, buat mobil ini mau di segala medan apapun masih oke ya. Walaupun ini basicnya masih 4x2 ya, bukan 4x4, tapi ya masih dilibas dengan kecil lah ya. Jadi kalau mungkin kalau anggapan teman-teman dengan basic 4x2 aja nggak cukup ya buat ngelibas tanjakan seperti itu ya, enggak ya teman-teman. Jadi dengan karakter tanjakan yang curam ya, kondisi menikung ya,
dengan basing 4x2 masih aman, masih oke gitu. Nah, mungkin kalau untuk 4x4 ya lebih ke spesifik di jalanan off-road ya, yang berlumpur atau berpasir atau mungkin berbatu gitu, mungkin akan berasa kalau di jalan-jalan seperti itu. Oke, kita tinggalnya di Jakarta ya, paling jauh mungkin main keluar kota ke Bandung ataupun mungkin ke Lembang yang ya medannya agak ekstrim ya, masih cukup relate untuk menggunakan mobil 4x2 ya teman-teman ya, walaupun teman-teman mau ngerasain adrenalinnya SUV ya, ini juga berasa banget adrenalinnya, sangat responsif teman-teman. Nah, biar nggak penasaran teman-teman, langsung datang aja ya ke Allison Automobil. Kita ada di Point Small Square Lebak Bulus di basement 3 nih. Kita kasih bocoran, mobil ini udah turun harga ya. Kalau dulu kemarin kita buka di angka 500 jutaan, ini sekarang udah di 400 jutaan. Pokoknya siapa cepat dia dapat ya teman-teman. Mobil enak, tahunnya 2021, tipenya paling tinggi, udah pakai jok kulit, electric seat, kemudian juga udah ada sunroofnya, yang pasti salah satu ciri khasnya ya sunroof. Kemudian juga di model ini ya, tahun ini speedonya untuk odometernya ini udah full digital ya teman-teman, udah full digital. Handbrake-nya juga udah elektrik ya, jadi nggak usah ragu-ragu buat teman-teman yang mungkin mau coba SUV family ya, untuk mobil pertama atau mungkin second ini ya, untuk mobil cadangan lah. Kalau teman-teman biasa punya mobil harian yang buat kecil gitu, buat perkotaan, nah boleh jadi ini alternatif pilihan teman-teman ya, karena ini di samping bertenaga juga tetap irit karena memang dieselnya bandel teman-teman. Nah, oke, buat teman-teman yang udah nonton video ini, makasih banyak ya. Jangan lupa di like dan komen dan di subscribe ya. Kita tunggu teman-teman kedatangannya di Allison Automobil Point Small Square, atau bisa juga WA dulu ya ke nomor di bawah sini buat teman-teman tanya-tanya dulu atau bikin janji buat ketemu kita di Allison Automobil. Makasih teman-teman, bye.